Begitu monyet ini dilahirkan, ayah Raja Monyet ingin memakannya. Tapi tiba-tiba, monyet kecil meninju Raja Monyet dengan tangannya. Ini membuat Raja Monyet merasa senang. Beginilah seharusnya mewarisi Raja Kera. Saat itu, monyet di samping memegang satu kera kecil lagi. Itu adalah saudara kembarnya. Memiliki hak hukum atas tahta. Menurut aturan monyet, monyet yang satu lagi harus mati. Raja Kera menyaksikan kedua bersaudara itu dalam dilema. Penyihir jahat mulai mempengaruhi Raja Monyet. Berkata padanya ini adalah kehendak Tuhan. Mengambil kesempatan ketika kera betina tidak sadar, mereka menghabisi anak sulungnya. Raja Monyet tidak punya pilihan selain menghabisi putranya. Dia ingin menghabisi monyet keranya. Kemudian diumumkan di depan klan, anak kedua adalah pewaris Raja Kera. Untungnya, kera sulung bernasib baik. Ketika jatuh, dia terjerat tanaman merambat. Dia yang polos mengira ini hanyalah permainan. Sampai serigala lapar menggigit lengannya. Dia baru tahu itu benar. Dalam keadaan darurat, dia diselamatkan oleh hidung besar. Hidung besar bernasib sama dengannya. Dia dikucilkan oleh teman-temannya karena penampilannya. Hidung besar ingin dia berjuang sendiri. Karena melihat kera ini sangat menyedihkan, dia membawanya masuk. Dalam sekejap waktu berlalu, monyet itu sudah tumbuh dewasa. Meski tangan kanannya cacat, tapi dia bijaksana. Tidak hanya bisa membuat kipas dari daun, dia juga bisa membuat dispenser air sendiri. Dia bahkan menemukan air alami dari daun, menempel di pohon, di tanah dan di daun. Ini sangat keren. Dia sangat bersemangat. Hidupnya penuh dengan kesenangan. Untuk menghibur dirinya dan sekelompok monyet lainnya, mereka sering mengadakan permainan bola. Monyet sulung dan hidung besar juga diam-diam sering menonton pertandingan ini. Pada saat ini, monyet bungsu juga telah dewasa, dan tubuhnya sangat kekar. Dengan mudah memenangkan pertandingan ini, berbalik dan melempar bola ke dalam kerangka. Gol yang bagus. Kemenangannya mendapatkan sorakan dari kelompoknya. Tapi sesuatu tiba-tiba terjadi. Di pertandingan berikutnya, si hidung besar terpesona melihat bola itu. Ketika bolanya terbang di depannya, dia tidak tahan ingin mengambilnya. Bahkan tidak sengaja memasukkan bola takraw ke dalam lubang. Seketika hidung bisa dikelilingi dan dikeroyok. Si sulung meniup gelembung lem dari cabang pohon, mengeluarkan bola takraw dari lubang. Melihat itu para monyet merasa kagum. Apakah ini Alpen yang legendaris? Si bungsu merasa perhatiannya teralihkan. Dia mengambil tongkat itu dan menarik si bungsu, memberitahu dia, meskipun ini adalah zona dinamis, tapi ini adalah wilayah kekuasaannya. Tiba-tiba si kepala botak menyadari sesuatu. Kaki si monyet sulung dan si bungsu sama-sama pendek. Ini adalah simbol keturunan Raja Kera. Monyet jahat langsung mengerti. Dia adalah monyet kecil yang sakit itu. Si bungsu melempar si sulung ke sudut. Dia ingin memperlihatkan kemampuannya. Tapi bola takraw menempel erat di tangan. Seketika ini membuatnya terlihat bodoh. Para monyet segera datang membantunya. Beberapa saat kemudian, seekor kera terlempar bersama dengan bola takraw, lalu jatuh tepat di atas kepala Raja Monyet. Si botak berusaha menariknya. Akhirnya dia membuat kepala Raja Monyet menjadi botak. Seketika gaya rambut Raja Monyet hancur di tangannya. Lalu peramal memberitahu monyet bungsu, monyet sulung harus dibunuh. Jika tidak tahtanya akan jatuh ke tangannya. Jadi mereka merencanakan sesuatu, membawa si sulung ke hadapan Raja Monyet. Raja Monyet pasti akan menyalahkannya. Tapi ini tidak menghentikan si sulung. Dia mengambil beberapa cabang, membuat mahkota untuk Raja Kera. Para kera terkesan melihat mahkota ini. Si bungsu merasa cemburu, menatap si peramal. Peramal melakukan sesuatu. Si sulung juga membuat cermin dari air. Raja Monyet juga pertama kalinya melihat wajahnya yang makmur, membuat semua monyet merasa senang. Si sulung membangun tahta Raja Monyet dari tanaman merambat, sangat modis, penuh kemewahan dan gengsi. Semua monyet tampak bahagia. Penyihir mulai berlatih di gua. Segera, ribuan belalang keluar dari sarangnya. Raja Kera secara tidak sengaja jatuh dari tebing dan pingsan di tempat. Penyihir mengambil kesempatan mempengaruhi kera lainnya, meyakini mereka kalau si sulung membawa bencana. Semua kera mulai marah. Si bungsu langsung melemparkan monyet sulung dari tebing. Ketika Raja Kera sadar kembali, monyet sebaik itu dibunuh. Tapi karena dia tetap harus mewarisi garis keturunan, dia juga tidak bisa melakukan apapun pada si bungsu. Hanya bisa meratapi si sulung dari tepi tebing. Untungnya, tulang monyet si sulung sangat keras sehingga dia tidak mati. Ketika dia bangun dan melihat dunia yang luas, dia sangat tercengang.
Karena ini pertama kalinya dia menginjak tanah. Hidung besar ingin membawanya kembali ke pohon. Tapi dia dengan berani berjalan di padang rumput. Dia mengangkat kepalanya. 2 burung unta tinggi berdiri di depannya. Demi mendapatkan buah segar itu, dia mengambil langkah tinggi. Setelah beberapa perjuangan, dia akhirnya bisa berdiri tegak. Di saat itu juga, dia melihat keindahan dunia, warna-warni. Kebaikan selalu berumur pendek. Dari kejauhan sekelompok serigala berlari ke arahnya. Si sulung mencoba berlari, tapi tak peduli bagaimana dia mencoba, dia tetap melangkah mundur. Jadi dia berbalik, ikut lari bersama burung unta itu. Kecepatan larinya bahkan lebih cepat dari mobil. Saat itu dia memperhatikan cara burung unta berlari. Dengan cepat dia belajar cara berlari yang benar. Monyet-monyet itu menyemangati kemajuannya. Tantangan yang lebih besar sedang menunggunya. Melihat serigala berlari, membuat sekelompok badak menjadi panik. Seketika badak juga ikut berlari. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dipentaskan di padang rumput. Si sulut menemui jalan buntu. Sekelompok badak itu mulai menggulung diri mereka. Dalam keadaan bahaya, Raja Monyet muncul, memblokir badak, menggunakan semua tenaganya memukul badak-badak itu, dan itu juga mengenai serigala. Tapi ada badak yang lolos dan hampir mengenai si sulung. Tanpa ragu, Raja Monyet memblokir tabrakan itu, menutupi tubuh si sulung. Seketika Raja Monyet terluka parah. Sebelum mati, dia memberitahu si sulung misteri pengalaman hidupnya. Si bungsu adalah adiknya. Si sulung tidak tahu tentang itu. Bertahun-tahun tidak ada yang memberitahunya. Si bungsu lalu membawa tubuhnya Raja Monyet. Seluruh kelompok monyet mengadakan upacara. Mengikuti peraturan monyet, Raja baru harus memakan tubuh dari Raja lama. Dengan begini Raja baru bisa bertarung seperti Raja lama. Tepat ketika si bungsu akan menggigit ayahnya, monyet sulung muncul. Dengan kemampuan yang dia miliki, upacara itu tidak bisa dihentikan. Petir menyambar langit. Si sulung mengambil kesempatan mendorong Raja Monyet ke bawah pohon. Hidung besar menutup tubuh Raja dengan batu besar, agar dia tidak dimangsa hewan lain. Tiba-tiba, tornado menghantam tanah. Si sulung ikut tersapu. Bencana tidak selalu membawa kehancuran, tapi juga membawa cinta. Di tengah angin badai, dia bertemu dengan seekor monyet cantik. Angin itu dengan cepat melempar mereka. Melihat monyet cantik itu, dia berusaha sekuat tenaga membawanya. Ketika akan tiba di atas, tiba-tiba ranting terputus. Untungnya, hidung besar muncul dan menyelamatkan mereka. Monyet cantik itu tidak bisa membalasnya, hanya bisa selalu bersamanya. Hewan memang selalu to the point. Dengan begini, pasangan monyet ini menyaksikan matahari terbenam. Ternyata manusia suka melihat matahari terbit dan terbenam adalah genetik. Di bawah kepemimpinan si sulung, monyet cantik ini juga mulai berjalan tegak. Dia menyalakan api dari larva. Dia membawa obor ke kelompok monyet, berharap dapat membawa gadis monyet bergabung dengan kehidupan kelompok. Dia juga mendemonstrasikan penggunaan api di tanah. Api itu bisa menghangatkan mereka. Tapi para monyet tidak hanya tidak terima, mereka juga mengusir pasangan ini dengan batu. Si sulung membawa obor ke gua serigala. Ini pertama kalinya seekor monyet dengan berani mendekati serigala. Serigala juga takut dengan obor. Dengan begini, si sulung menjadikan gua serigala tempat istirahatnya, di bawah api yang hangat. Pertama kalinya monyet berciuman. Sekelompok monyet menonton dari kejauhan, sepertinya lebih bersemangat dari mereka. Mereka seketika terinfeksi oleh atmosfer misterius ini. Begilah cara mereka mengekspresikan emosi masing-masing. Tentu saja mereka belajar cara lain. Kecemburuan si bungsu menyala lagi. Penyihir itu berakting lagi. Dia menciptakan aura menakutkan untuk menakuti monyet, dan si bungsu mengambil kesempatan ini dengan mengaum. Dia mendapatkan kembali perhatiannya, membuat para monyet patuh padanya. IQ pasangan monyet ini semakin meningkat. Mereka belajar memetik buah dengan alat, membunuh mangsa dengan batu, menggunakan ketapel sebagai senjata, bahkan belajar cara memanah. Juga mulai menjinakkan serigala liar. Kehidupan mereka meningkat pesat, makanan semakin kaya. Pada malam hari kembali ke gua, mereka belajar membuat api dengan batu. Ini adalah pertama kalinya monyet bisa menyalakan api. Si sulung melihat kekasihnya memakan mangsanya, karena bau darah yang tidak sedap. Jadi dia punya ide, membuang mangsanya ke dalam api, mengeluarkan aroma yang harum. Ini juga pertama kalinya monyet memakan daging matang, untuk memperpanjang umur kera. Si sulung memanfaatkan ini. Bau harum panggang tercium sampai ke monyet-monyet. Stimulasi bau ini membuat mereka kembali bersemangat.
Tapi saat itu juga, raungan yang menakutkan terdengar lagi. Monyet mulai panik. Penyihir itu memulai lagi. Tapi kali ini monyet kecil yang penasaran menemukannya. Dia datang ke gua. Melihat penyihir itu baru saja mengeluarkan suara yang menakutkan. Penyihir ingin membunuh monyet kecil itu, tapi diselamatkan oleh ibunya. Semua monyet akhirnya tahu trik penyihir monyet ini. Jika begini terus, semuanya akan mati kelaparan. Mereka mulai berani menginjakan kaki di tanah, ingin meminta perlindungan dari si sulung. Lagi pula mereka bisa mendapatkan daging dan buah panggang di sana. Si sulung tanpa curiga langsung menerima mereka. Melihat wilayah si sulung berevolusi dengan cepat, mereka mulai mengambil langkah cepat menuju menjadi manusia. Hanya si bungsu dan istrinya yang menjaga pohon tua itu sendirian. Tak lama kemudian, istri si sulung hamil. Kelompok monyet juga mulai mengembangkan konstruksi, membuat desa pertama mereka. Monyet berkelimpahan makanan, hidup dengan nyaman. Tapi semua hal baik menarik kecemburuan. Pikiran jahat penyihir tidak pernah mati. Dia memanggil segerombolan belalang untuk menyerang desa. Jembatan kayu dan menara yang mereka bangun semuanya hancur. Suku itu marah. Mereka tidak lagi percaya pada bencana alam tetapi bencana buatan manusia. Mereka menyalakan obor, membuat perhitungan pada penyihir dan si bungsu. Perang sudah dekat. Si sulung ingin menghentikan mereka, tapi kekuatan dia sangat terbatas. Dia kesulitan menekan kemarahan mereka. Beberapa kera mengambil kapak batu dan memoting akar pohon. Si bungsu melompat turun dan mulai berkelahi dengan mereka. Saat perkelahian terjadi, obor tidak sengaja menyulut pohon. Kelompok monyet mengambil kesempatan, merobohkan dua monyet itu. Melihat bahwa api akan membakar pohon berusia 1000 tahun itu, dan istri si bungsu ada di pohon. Si sulung meminta serigala, menarik dirinya ke atas. Berhasil menyelamatkan saudara iparnya. Tapi sayangnya dia tertimpa oleh batang yang jatuh. Melihat bahwa pohon tua juga akan tumbang, monyet-monyet itu melarikan diri. Si bungsu bangkit. Dia sempat ragu, tapi dia tetap menyelamatkan kakaknya. Penyihir itu mendapatkan hukumannya, terbakar di dalam api. Menyaksikan rumahnya terbakar oleh api, si bungsu terpaksa ikut berevolusi. Dengan bantuan kakaknya, dia juga belajar berdiri. Mereka akhirnya saling memeluk. Monyet-monyet itu diliputi oleh keberanian dan persaudaraan mereka. Tidak ada rumah. Si bungsu memutuskan membawa kelompok monyet, bermigrasi secara besar-besaran. Mereka melangkahi lava, memanjat tebing, melewati lembah yang panjang dan sempit. Di bawah matahari adalah padang rumput yang indah. Di tanah baru ini, mereka semakin cepat berevolusi menjadi manusia, tinggalkan jejak berharga leluhur.